Shalom untuk saudara-saudara dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya bersama saudara di samping saya akan membahas tentang tugas yang diberikan dari kampus berkaitan dengan mata kuliah seminar hukum gereja. Di sini kami membahas tentang pemberdayaan perempuan. Pertama-tama saya hendak memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama lengkap Deventus Leo Rajawero, biasa disapa Ventus. Saya menempuh pendidikan yaitu di STFD Fajar Timur. Sekarang sudah semester 5. Kemudian saudara saya di sebelah saya mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Christophorus Darsono, biasa disapa Kristo. Saya mahasiswa semester 5 atau tingkat 3 di Sekolah Tinggi Filsafat dan juga Teologi Fajar Timur. Saya seorang religius Fransiskan dan tinggal di rumah studi Sang Surya. Baik, terima kasih saudara Kristo. Saya dan saudara Kristo akan membahas bagaimana pemberdayaan perempuan. Mungkin dalam hal ini bisa dilihat dalam konsep perjanjian lama, kemudian konsep perjanjian baru, kemudian bagaimana pandangan-pandangan gereja masa kini terkait dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan kali ini. Terutama mungkin saudara Kristo mungkin bisa menjelaskan bagaimana itu konsep tentang manusia dalam perjanjian lama. Baik, untuk bisa mengerti dan juga memahami bagaimana konsep tentang manusia di hadapan Allah, kita harus kembali kepada kisah perjanjian lama, terutama kisah penciptaan manusia itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dan juga dipertegas dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 355. Nah, dalam karya penciptaan Allah itu, pertama-tama Allah menciptakan manusia, perempuan dan juga laki-laki itu pertama itu secitra dengan Allah. Kemudian setara meskipun berbeda, tetapi juga manusia itu sendiri bersahabat dengan Allah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu konsep yang mesti kita bangun untuk memulai suatu pengertian yang baik, suatu pemahaman yang baik tentang kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki. Berarti dalam konsep perjanjian lama itu antara perempuan dan laki-laki itu sama. Baik, sebenarnya konsep yang dipahami dari kisah penciptaan itu pertama-tama itu konsep tentang laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi ada tetapinya. Tetapinya di sini adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, terutama itu bagaimana Hawa itu menggoda Adam atau merayu Adam atau membujuk Adam untuk memakan buah hati yang terlarang. Disitulah mulai ada pengertian-pengertian dan juga pemahaman-pemahaman, tetapi juga tafsiran yang salah tentang eksistensi dan juga keberadaan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan sosial, tapi juga dalam kehidupan agama. Di sana dijelaskan bahwa laki-laki itu diciptakan menurut citra dan juga gambar Allah, sementara perempuan itu diciptakan menurut gambar laki-laki, sehingga perempuan itu laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Lalu yang kedua adalah konsep yang kedua adalah Allah itu identik dengan Bapa. Jadi Bapa itu otomatis seorang laki-laki. Jadi ketika Bapa adalah seorang laki-laki, maka dia berhak, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan lebih tinggi daripada seorang perempuan. Lalu yang ketiga adalah dalam kebudayaan yang berkembang dari waktu ke waktu, kita lihat itu di mana perempuan itu menjadi
objek tetapi juga ciptaan yang sering dinomorduakan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, tapi juga dalam kehidupan beragama. Itu. Oh, baik. Jadi dalam kitab suci Perjanjian Lama itu sedang melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu sedikit ada sama, tetapi karena terjadi salah pahaman di Taman Eden yang membuat perempuan itu jatuh karena dosa manusia, itu terutama manusia ya, yang menimbulkan hal itu kan perempuan. Jadi dari situ membuat martabat atau derajat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, atau seperti bagaimana? Oke, baik. Benar apa yang dikatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika dilihat bahwa kisah jatuh dalam dosa itu pertama-tama disebabkan oleh perempuan, maka pemahaman tentang perempuan itu mulai disalah tafsirkan, mulai disalah mengerti. Sehingga dalam kehidupan Perjanjian Lama itu, kedudukan ataupun profesi, tetapi juga tugas seorang perempuan itu amat dibatasi. Pertama, perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, perempuan tidak diperkenankan untuk mengambil tugas-tugas penting dalam kehidupan agama, kehidupan sosial, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, perempuan selalu diidentikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat sederhana. Di dapur, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Jadi jarang sekali ataupun bahkan hanya 1-2 saja yang bisa mendapatkan tugas-tugas atau panggilan khusus itu. Jadi itu yang membuat kedudukan, tetapi juga pandangan orang tentang perempuan itu menjadi salah. Begitu. Baik. Jadi dalam mungkin yang dijelaskan oleh saudara Kristo bagaimana tentang posisi perempuan dalam Perjanjian Lama. Mungkin kita kembali lagi untuk melihat, sedangkan kita sudah melihat bagaimana peran perempuan dalam Perjanjian Lama. Kita melihat lagi bagaimana peranan perempuan dalam Perjanjian Baru. Bagaimana itu ada perubahan yang terjadi atau semacam bagaimana dalam Perjanjian Baru. Konsep tentang pemberdayaan perempuan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, terima kasih. Ini menjadi diskusi yang sangat penting, menjadi dasar teologis, tapi juga dasar kebangkitan derajat seorang perempuan. Nah, dalam peristiwa inkarnasi itu, di mana Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, Ia memilih seorang perempuan yang bernama Maria menjadi jembatan untuk menghadirkan putranya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Maria adalah seorang perempuan yang sangat biasa-biasa saja, perempuan Yahudi, perempuan yang sangat taat, tapi juga perempuan yang sangat setia. Dan Allah rupanya punya rencana yang amat mulia, di mana Dia memberikan terobosan yang baru. Dia mengubah konsep-konsep yang telah dibangun dalam Perjanjian Lama tentang seorang perempuan dan juga kedudukannya dengan memakai dan juga menggunakan Maria sebagai jembatan itu sendiri, sebagai tanda untuk menghadirkan putranya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Dan itu suatu pendekatan yang amat teologis, tapi juga sangat realistis dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua adalah Yesus pertama-tama itu hadir ke tengah dunia itu bukan karena dosa seorang manusia, bukan karena kedudukan seorang perempuan itu tidak diperhitungkan sehingga Allah mesti menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, ataupun karena masalah-masalah sosial, agama, dan juga masalah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Tetapi terutama bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus adalah karena kasih, karena cinta, dan juga kepeduliannya terhadap dunia, sehingga Ia berkenan hadir dan juga aktif secara penuh dalam kehidupan manusia. Sehingga kehadiran Yesus inilah memberi semangat baru. Kehadiran Yesus ini juga memberi tempat yang baru bagi perempuan, di mana kita lihat dan juga kita sering dengar dalam kisah kitab suci Perjanjian Baru itu, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Yesus berbicara dengan Maria dan juga Marta. Yesus mengampuni perempuan yang berdosa, yang berzina.
Kemudian perempuan juga dalam kisah perjanjian baru menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Itu juga yang menjadi poin penting, kebangkitan peran seorang perempuan dalam kehidupan jemaat perdana. Jadi yang mungkin saya pahami dalam konsep perjanjian lama itu, bagaimana perempuan itu kurang mendapat tempat yang layak dalam posisi di kehidupan atau kehidupan sosial, kemudian tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan, sehingga pandangan sosial itu terkait dengan perempuan itu, semacam perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, sehingga pada dalam konsep perjanjian baru itu inkarnasi Yesus Kristus itu menghadirkan bagaimana perempuan, martabat perempuan itu diangkat. Ya. Martabat perempuan itu diangkat, kemudian ya mungkin seperti contoh yang saudara Kristo katakan tadi, bagaimana Maria dan Marta. Ya. Bagaimana Maria itu setia untuk duduk mendengarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus. Ya. Sedangkan Marta sendiri itu dia berperan seperti wanita-wanita perjanjian lama. Iya. Bagaimana mengurus dapur, menyediakan makanan untuk Yesus. Sedangkan Maria sendiri itu duduk mendengarkan. Iya. Bagaimana? Berarti di sini ada dua sosok perempuan yang menjelaskan bagaimana konsep dalam perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Iya. Marta sendiri berdiri dalam konsep perjanjian lama. Bagaimana perempuan itu mendapat posisi di dapur, menyediakan makanan. Sedangkan Maria sendiri itu berdiri dalam konsep perjanjian baru yang mendengarkan pengajaran. Bagaimana perempuan itu mendapat pendidikan. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kemudian kita coba merujuk pada bagaimana pandangan gereja masa kini tentang pemberdayaan perempuan itu sendiri, atau mungkin di dalam dokumen-dokumen kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja, pandangan tentang perempuan itu seperti apa? Baik, saya memulainya dengan kita melihat dari sisi ataupun dari tinjauan hukum kanonik. Dalam hukum kanonik menjelaskan bahwa tarekat-tarekat laikal, baik laki-laki maupun perempuan, dengan karya amal kasih rohani atau jasmani, mengambil bagian dalam tugas pengembalaan gereja dan memberikan pelayanan yang sangat beragam kepada umat manusia. Karena itu, hendaklah mereka tetap setia pada rahmat panggilannya. Itu dalam KHK atau Kitab Hukum Kanonik 676. Kemudian dalam Kitab Hukum Kanonik 1064 juga menjelaskan bahwa ordinaris wilayah harus mengusahakan agar pendampingan tersebut diatur dengan semestinya. Bila ia memandang baik juga dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang, laki-laki dan perempuan yang teruji karena pengalaman dan keahliannya. Begitu, itu yang dijelaskan dalam kitab hukum kanonik. Lalu yang berikut adalah bagaimana pandangan gereja masa kini tentang perempuan. Pertama begini, gereja memberikan perhatian terhadap perempuan, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat. Lalu yang kedua adalah gereja tidak memberikan kebebasan penuh kepada perempuan sesuai dengan panggilan dan potensi yang mereka miliki, meskipun ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil peran dalam kehidupan gereja. Lalu yang ketiga adalah gereja menjamin hak-hak dan kebebasan perempuan dan terciptanya keadilan, kesetaraan, dan upaya untuk saling melengkapi. Mungkin ini topik yang cukup relevan dan juga cukup penting bagi kita, bahwa memang gereja itu terus-menerus dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, memperjuangkan harkat, martabat, dan juga kedudukan perempuan dalam kehidupan umat manusia di tengah dunia, untuk bisa mengambil peran, fungsi, tetapi juga profesi-profesi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Jadi tidak ada istilah atau tidak ada perlakuan yang menomorduakan perempuan di bawah laki-laki. Tidak ada. Jadi gereja terus memperjuangkan harkat, martabat, dan juga kesetaraan itu di tengah umat manusia.
gereja tidak membatas itu. Jadi gereja terus berjuang, terus berusaha untuk memberikan tempat khusus kepada perempuan, mendapatkan keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan juga keberadaan yang membuat mereka bisa bahagia dan juga tenang dalam hidup. Berkaitan dengan tinjauan dari kitab hukum kanonik dan bagaimana gereja melihat posisi perempuan itu dalam dunia sekarang ya. Kemudian apakah mungkin dalam gereja itu mungkin para paus atau para uskup juga ada menyinggung sedikit berkaitan dengan atau menjelaskan sedikit bagaimana peranan perempuan itu dalam gereja sekarang ini. Oke, baik. Pertama, jelas ya bahwa paus dari waktu ke waktu itu pasti terus memperjuangkan hal itu, terus mengusahakan, tapi juga menyerukan supaya keadilan, kesejahteraan dan juga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki baik dalam kehidupan gereja maupun di tengah dunia itu bisa sama begitu perannya. Nah, saya mengambil beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh para paus sebagai acuan untuk bisa kita refleksikan bersama, untuk kita dalami bersama. Pertama itu dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 dalam dokumen Pacem in Terris atau dunia damai di bumi atau damai di dunia. Jadi di situ dia menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan atas dasar cinta dan untuk cinta, sehingga tidak ada perlakuan, tapi juga tidak ada pemahaman, pengertian yang salah tentang kedudukan seorang perempuan. Karena memang dia diciptakan oleh Allah itu karena cinta, bukan karena untuk hal-hal yang tidak benar, bukan untuk hal-hal yang memperbudak. Tetapi ciptaan itu juga, kehadiran seorang perempuan juga itu untuk memberikan cinta. Cinta yang berasal dari mana? Cinta yang berasal dari Allah. Jadi kehadiran perempuan juga memberikan aspek afeksi cinta kepada sesamanya, kepada semua orang, atas dasar cinta yang dia dapat dari Allah. Lalu yang kedua adalah panggilan ganda seorang perempuan adalah menjadi seorang istri, tetapi juga menjadi seorang ibu. Menjadi seorang istri untuk melayani suaminya, menjadi seorang ibu untuk mengasuh melayani anaknya. Seperti apa yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Maria. Jadi Maria mengasuh Yesus, mendampingi Yesus, tapi juga dia mencintai dan juga mengasihi suaminya Santi Yosef. Lalu yang ketiga adalah menempatkan perempuan dalam kontak langsung dengan kehidupan publik. Jadi gereja memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil profesi apa saja, mengambil peran apa saja dalam kehidupan publik, dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan juga kehidupan masyarakat. Meskipun dalam gereja sendiri tetap ada batasan tertentu, khususnya dalam pelayanan klerikal, para klerus. Jadi itu yang menjadi kekhasan tertentu dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah dari pandangan dari Paus Paulus ke-6 tentang perempuan. Dia mengatakan begini, wanita itu memperoleh panggilan kesetaraan seperti pria dalam kehidupan bermasyarakat dan menampilkan cahaya kekuatan yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Lalu yang kedua, para wanita yang dijiwai oleh semangat Injil dapat melakukan banyak hal untuk membantu umat manusia agar tidak membusuk. Jadi kembali lagi referensi dari Paus Paulus ke-6 adalah pribadi Maria. Jadi dia itu sebagai cahaya yang menghadirkan Yesus Kristus ke tengah dunia. Tetapi juga dia mengambil peran untuk bisa menghadirkan Kristus, kabar gembira, Injil ke tengah-tengah dunia. Jadi mereka itu punya peran, punya sumbangan yang sangat besar dalam sejarah keselamatan umat manusia. Lalu yang berikut adalah dari Paus Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik Mulieris Dignitatem. Dia menjelaskan bahwa wanita selalu menunjukkan kepada Kristus kepekaan khusus yang sesuai dengan karakteristik feminitasnya. Lalu yang kedua, para wanita telah mengambil peran penting dalam peristiwa kebangkitan Kristus dan mewartakan kepada para rasul. Lalu yang ketiga,
wanita memiliki kontribusi dalam kehidupan gereja dan seluruh dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan dan perasaan yang mereka miliki. Yang berikut adalah wanita selalu ambil bagian dalam meneladani sosok Bunda Kristus, Bunda Maria. Dan yang terakhir, perempuan memperkaya pemahaman tentang dunia dan kontribusi pada kebenaran penuh dalam hubungan manusia. Dan wanita memiliki bagian yang semakin aktif dalam kehidupan masyarakat. Sangat penting bahwa partisipasi mereka tumbuh di berbagai sektor kerasulan gereja. Nah, yang terakhir dokumen yang saya ambil adalah dari Paus Fransiskus dalam khotbahnya pada tanggal 9 bulan 2 2017. Dia menjelaskan dua poin penting. Yang pertama begini, wanita adalah karunia besar dari Tuhan yang mampu membawa harmoni pada ciptaan. Kemudian, wanita mengajarkan umat manusia dan gereja untuk membelai, mencintai dengan kelembutan dan membuat dunia menjadi indah. Nah, satu refleksi penting dari saya juga ketika membaca dokumen atau khotbah dari Paus Fransiskus, kita mungkin sesekali merenungkan bagaimana dunia ini jika tidak ada seorang perempuan. Kita perlu merefleksikannya sejauh itu mungkin untuk kita bisa memberikan respek pada mereka. Karena apa? Kehadiran seorang perempuan itu dia identik dengan hal-hal yang lembut, penuh kasih, penuh perhatian, halus. Tapi juga dia punya apa? Dorongan afeksi, punya perhatian yang sangat tinggi. Dia punya kelebihan di situ. Dan itu adalah karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada dunia. Dan pribadi perempuan memberikan sosok yang lain. Dia memberikan sebuah dimensi untuk memberikan suatu keharmonisan dalam kehidupan manusia. Jadi laki-laki dengan perannya masing-masing, perempuan dengan perannya masing-masing, dan ketika itu disatukan membentuk suatu kehidupan yang penuh harmoni. Jika semua orang mampu memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, kesederajatan, dan juga persamaan di hadapan dunia, tetapi juga di hadapan Allah. Ya, mungkin yang saya bisa tangkap sedikit bagaimana itu yang dijelaskan dari dokumen dan pesan-pesan yang diberikan oleh para paus itu mungkin lebih merujuk pada sosok seorang Bunda Maria. Iya. Sosok Bunda Maria itu sendiri dan apa yang perlu diambil oleh perempuan zaman sekarang ini, bagaimana cinta seorang ibu, sosok perempuan itu sangat besar. Jadi peranan perempuan itu sangat dibutuhkan dalam dunia zaman sekarang ini. Itu karena bagaimana mereka mempunyai kepekaan, rasa mengasihi, cinta mereka, sehingga mereka itu sangat dibutuhkan dalam dunia sekarang ini. Jadi seperti yang tadi Paus Fransiskus mungkin dalam refleksi yang dijelaskan oleh Saudara Kristo, bagaimana dunia itu sekarang membutuhkan bagaimana kalau tidak adanya perempuan itu. Yeah. Itu mungkin kita dapat menggarisbawahi baru kalau semacam perempuan tidak ada, mungkin kita ini mungkin dunia ini tidak ada. Iya. Jadi peranan perempuan dalam dunia sekarang ini atau dalam dunia itu sungguh-sungguh memerlukan sosok perempuan. Jadi peranan perempuan dalam dunia sekarang ini sangat dibutuhkan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu benar sama saja. Iya. Kemudian mungkin dalam setelah kita melihat bagaimana penjelasan tentang perjanjian baru, perjanjian terutama terlebih dahulu perjanjian lama, melihat perempuan itu seperti apa, kemudian perjanjian baru, setelah itu dokumen-dokumen, dan bagaimana tanggapan pesan-pesan yang diberikan oleh para paus. Mungkin sedikit kita melihat bagaimana dalam konteks gereja Indonesia. Iya. Bagaimana tuh gereja Indonesia itu melihat peranan perempuan itu sendiri. Mungkin Saudara Kristo bisa menjelaskan. Baik. Untuk konteks gereja Indonesia sendiri di bawah naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI,
ada satu bidang yang disebut dengan bagian sekretariat gender dan pemberdayaan perempuan atau SGPP. Nah, di sana ada hal yang menarik yang mungkin patut kita tinjau bersama. Pertama begini, dalam sekretariat ini dia berupaya untuk gereja hadir untuk melindungi kaum perempuan dari kasus pelecehan, dari perbudakan, perdagangan manusia, dan banyak hal lainnya. Kemudian dalam surat Gembala pada tahun 2004 dijelaskan bahwa perhatian dan kepedulian gereja terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, keadilan dalam hukum, pendidikan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya begini, Allah tidak punya maksud, bahkan Allah tidak punya rencana untuk menciptakan laki-laki dan perempuan itu satu yang paling penting di antara yang lain, atau berbeda perannya, berbeda fungsinya, berbeda kedudukan dan juga kesetaraannya. Allah tidak punya maksud demikian. Tetapi kembali lagi, pemahaman manusia dalam perkembangan zaman, dalam peradaban, tetapi juga dalam kemajuan yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi nomor 2. Misalnya kan dalam dunia politik kita lihat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia ekonomi dan sebagainya, perempuan selalu di nomor 2 kan. Tapi juga dalam konteks Indonesia sendiri, dalam konteks budaya, kita lihat dalam konteks budaya, perempuan dalam kepentingan budaya itu biasanya selalu di nomor 2 kan. Nah, gereja hadir di sana, Gereja Katolik Indonesia hadir untuk bisa mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan, untuk menghindari perempuan dari itu tadi pelecehan seksual yang sering terjadi, kemudian perdagangan manusia, ketidakadilan, penindasan dan segala macam. Dengan suatu harapan bahwa kehadiran gereja memberikan suatu pendekatan, tetapi juga nilai dan terobosan baru untuk bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan, bahwa kalian itu punya potensi yang sangat besar, kalian punya sumbangan yang sangat besar untuk bergerak dalam bidang pendidikan, pastoral, sosial, budaya, agama juga, tapi juga dalam karya-karya yang lain seperti kesehatan. Jadi mereka bisa mengambil peran dan juga bagian di sana. Begitu. Jadi peranan Gereja Katolik Indonesia itu melihat dari bagaimana budaya sendiri ya. Iya. Budaya terutama mungkin kita bisa melihat dari budaya timur, di mana perempuan itu nomor 2 kan ya. Iya. Jadi di situ Gereja Indonesia hadir. Iya. Untuk mendorong, untuk menaikkan martabat perempuan. Iya. Oke, baik. Mungkin dari kami pembahasan terkait mata kuliah Seminar Hukum Gereja dengan tema pemberdayaan perempuan cukup sampai di sini dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudara Kristo. Oke, baik. Tentang bagaimana itu melihat perempuan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dokumen-dokumen gereja, serta perkataan atau ungkapan dari para paus, serta kita melihat kembali dalam konteks Gereja Indonesia sendiri. Dengan demikian pembahasan terkait pemberdayaan perempuan sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wah.